Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Muhammad Nurdin Official. Kali ini acaranya santai para pemirsa sekalian. Insyaallah ini adalah kegiatan awal pertama untuk persiapan pemberangkatan ke Cianjur untuk memberikan bantuan baik berupa sembako, uang tunai maupun pakaian ya. Mudah-mudahan para pemirsa sekalian bisa ikut berpartisipasi, terutama yang baik yang sudah haji maupun yang belum ya. Jadi pada prinsipnya ini adalah masalah kemanusiaan, sehingga kita tidak membedakan apakah yang harus berinfak itu adalah yang sudah haji atau yang belum. Ini kami mengirimkan beberapa yang kami pandang diperlukan, walaupun kata kawan-kawan ada yang memerlukan kain kafan ya. Saya sendiri berpikir kalau kain kafan itu terlalu lama, takutnya di sana sudah dapat ya, karena kan tidak mungkin mengurus jenazah itu dilama-lamain ya. Biasanya kan mengurus jenazah itu cepat, sehingga saya agak ragu juga untuk mengirim kain kafan. Ini menurut salah seorang teman yang sudah di sana. Nah, paling tidak khususnya untuk jamaah haji atau untuk para haji yang sudah pulang dari tanah suci ke tanah air, paling tidak mari kita tunjukkan kepedulian kita untuk ikut menyumbang kepada mereka, baik berupa uang maupun pakaian ya. Dan tentu akan lebih layak kalau pakaian yang kita sumbangkan itu adalah pakaian baru ya, karena ada sebuah kisah menarik dari para sahabat yang disebut, seorang sahabat namanya kalau nggak salah Sa'ban ya. Sa'ban, di mana Sa'ban itu kalau sholat selalu di barisan depan paling ujung, paling kanan ya, paling kanan. Suatu saat Sa'ban nggak kelihatan sama Nabi. Kemudian Nabi bertanya, mana Sa'ban? Nggak ada ya Rasulullah. Ada nggak yang tahu rumahnya? Ada. Ayo kita ke rumahnya. Ternyata setelah dilacak rumahnya, jarak antara rumahnya dengan masjid itu lebih kurang sekitar 3 jam ya, lebih kurang sekitar 3 jam. Bisa dibayangkan oleh para jamaah sekalian ya, terutama kita yang rumahnya dekat masjid, kemudian kita belum tertarik untuk ke masjid. Mari kita ambil pelajaran dari Sa'ban ini ya, dimana ternyata Sa'ban itu sudah meninggal ya, sudah meninggal. Kemudian Nabi dan rombongan ketemu dengan keluarganya, dengan istrinya. Kemudian istrinya menyatakan beliau sudah wafat sekian hari yang lalu, katakanlah 2 atau 3 hari yang lalu. Kemudian kata istrinya, ada yang menarik dari suami saya. Sebelum suami saya meninggal, dia sempat mengucapkan kata-kata terakhir ya, kata-kata terakhir. Yang kata-kata itu adalah kata-kata penyesalan ya. 3 kata-kata terakhir. Yang pertama adalah kenapa tidak yang baru ya, kenapa tidak yang baru. Yang kedua, kenapa tidak lebih jauh lagi, kenapa tidak lebih jauh lagi. Yang berikutnya, kenapa tidak semuanya ya, tidak semuanya. Nah, jadi ada tiga ucapan dari Sa'ban ini sebagai bentuk penyesalan yang diucapkan kepada istri beliau. Nah, ternyata dijelaskan oleh istrinya bahwa ketika ucapan itu adalah bahwa beliau pernah suatu saat kedatangan orang miskin yang kelaparan,
kemudian dia sedang makan roti. Kemudian pengemis itu dikasih roti separuh. Nah, itu yang melatar belakangi sehingga dia keluar kalimat penyesalan, kenapa tidak saya kasih roti yang utuh atau semuanya. Kemudian yang berikutnya, ketika itu beliau juga kedatangan seseorang yang kedinginan, ya. Sedangkan itu musim dingin, dan tahu sendiri di tanah suci itu dinginnya sampai menusuk tulang sumsum. Ketika itu ada fakir miskin yang kedinginan. Kemudian dilepaskanlah baju yang terluar dari Sa'ban ini, dikasihkan. Ya, baju yang terluar itu adalah baju yang second lah ya. Sedangkan yang baju yang baru ada di dalam. Ini yang menyebabkan dia kemudian menyesal, kenapa tidak baju yang baru yang dikasihkan. Kenapa yang dikasihkan itu baju yang second. Kemudian yang ketiga adalah rumah dia. Dia tahu betapa besarnya pahala mengunjungi masjid. Setiap langkahnya akan dihitung sebagai kebajikan dan meningkatkan derajat di sisi Allah, dan langkah kirinya menghapuskan kesalahan. Luar biasa pahala berjalan kaki menuju masjid. Itulah yang menyebabkan dia menyesal, kenapa rumah saya tidak lebih jauh lagi. Padahal yang sekarang saja udah jauh, ya, sudah 3 jam jaraknya. 3 jam, bayangkan jarak antara masjid dengan rumah dia. Nah, itulah 3 penyesalan, ya. Kenapa tidak lebih jauh lagi rumahnya? Kenapa dia tidak memberikan baju yang baru kepada pengemis? Kenapa dia tidak memberikan roti yang utuh atau semuanya? Kok rotinya hanya separuh? Nah, dari kisah Sa'ban ini, maka mari para pemirsa yang berbahagia, pencinta YouTube Muhammad Nurdin Channel, mari kita untuk beramal sesempurna mungkin, ya. Baik para pemirsa yang sudah berangkat haji maupun yang belum. Terlebih-lebih lagi yang sudah haji. Karena salah satu tanda haji yang mabrur yang paling mudah kita laksanakan, paling mudah kita realisasikan tanpa berpanjang teori, tanpa muluk-muluk, tanpa bicara yang terlalu ideal, cukuplah kita lebih dermawan dari sebelumnya. Kalau sebelumnya kita infaknya, sedekahnya itu perhitungan ataupun sedikit, maka mari kita jangan perhitungan lagi kalau infak dan sedekah. Ya, tentu yang didahulukan adalah yang wajib-wajib dulu. Kalau infak dan sedekah itu adalah sunnah, maka tentu kewajibannya sudah dijalankan. Apa itu kewajibannya? Itu membayar zakat, ya. Jadi setelah membayar zakat, kemudian infak dan sedekah, baik infak dan sedekah untuk fakir miskin di sekeliling rumah kita, di samping kiri kanan kita, tetangga kita, maupun tetangga yang jauh, maupun untuk kerabat kita, maupun untuk yatim piatu, maupun untuk orang-orang atau saudara kita yang terkena musibah, ya. Insya Allah hari ini nanti sore, hari ini hari Jumat, hari yang mulia, Sayyidul Ayyam. Insya Allah ba'da Jumat nanti saya akan berangkat ke Cianjur untuk mengantar beberapa sembako dan juga uang tunai serta pakaian yang bagus, ya. Kenapa kami tidak menganjurkan pakaian bekas, ya, atau pakaian layak pakai? Karena kita ingin mengambil pelajaran dari Sa'ban tadi. Sa'ban menyesal, kenapa tidak yang baru? Kenapa yang tidak yang baru? Baiklah, ini kami akan meneruskan untuk mengantongin beberapa sembako yang sudah kami persiapkan, baik itu gula maupun susu beruang, kemudian alat-alat bayi, ini pampers, ya, pampers dan bedak, ya, untuk bayi, ya, serta semacam minyak telon, ya, minyak telon, pampers, bedak, ya, untuk bayi, ya. Ini yang ini sembako. Kemudian sebagian akan kami beli nanti mungkin beberapa alat mayat atau kain kafan, dan juga baju yang layak pak, baju yang asli yang baru, ya, yang baru, bukan layak pakai, bukan baru, ya. Sampai sekian dulu para pemirsa, jangan lupa
like, share, and subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.